kembali lagi dengan channel tutorial karir. Kali ini kita akan membahas tentang rekomendasi pencegahan dan penanganan COVID-19. Rekomendasi penapisan atau screening karantina rumah untuk penderita demam. Biasanya pilek, flu, dan COVID-19 dapat menyebabkan demam, tetapi gejalanya berbeda. Sebagai contoh, flu biasa bisanya bermanifestasi sebagai gejala saluran pernafasan atas yang jelas seperti bersin, pilek, dan tenggorokan tidak nyaman, tetapi gejala sistematik ringan seperti tidak ada demam atau hanya demam sementara. Flu biasanya menyebabkan demam tinggi, gejala sistematik yang parah dengan menggigil, sakit kepala, sakit sistematik, hidung tersumbat, pilek, batuk kering, sakit dada, mual, dan kehilangan nafsu makan. Selanjutnya, COVID-19 bermanifestasi sebagai demam, kelelahan, dan batuk kering. Sejumlah kecil pasien memiliki gejala seperti hidung tersumbat, pilek, dan diare. Jika demam, batuk, dan gejala lainnya terjadi, orang-orang disarankan untuk ditempatkan di bawah karantina rumah jika kondisinya seperti 1. Gejala ringan dengan suhu tubuh lebih dari 30 derajat Celcius tanpa sesak napas, sesak dada, sulit bernapas, dan dengan tanda-tanda vital yang stabil seperti pernapasan, tekanan darah, dan detak jantung. Nomor 2, tanpa penyakit dasar yang parah pada sistem pernafasan, kardiovaskular, dan obesitas parah. Selanjutnya, rekomendasi manajemen medis untuk pasien dengan demam di rumah. Yang pertama, lebih banyak istirahat. Jaga diet seimbang tanpa lemak, minyak, dan gula. Lalu minum air hangat daripada minum air dingin. Hal ini untuk memastikan fungsi limpa dan perut normal. Hindari penggunaan antimikroba yang berlebihan atau tidak tepat. Kenakan masker dengan benar, makan terpisah dari anggota keluarga, dan jaga jarak lebih dari 1,5 meter dari anggota keluarga. Selanjutnya, tindakan pencegahan dan kontrol keluarga untuk pasien dengan demam. Merekomendasikan periode 7 hari untuk karantina rumah, menjaga lingkungan dalam ruangan tetap bersih dan berventilasi selama setengah jam, 1 hingga 3 kali sehari. Perhatikan untuk tetap hangat saat ventilasi terbuka. Kenakan masker dengan benar. Tutup mulut dengan tisu atau siku ketika batuk dan bersin, dan sering mencuci tangan. Jangan menyentuh mulut, hidung, dan mata dengan menggunakan tangan yang kotor. Hindari pertemuan, pesta makan, dan kurangi waktu menginap di tempat ramai. Penderita demam, batuk, dan gejala lainnya harus waspada dengan metode karantina sendiri, seperti isolasi satu kamar. Jika tidak diizinkan, pasien harus menjaga jarak setidaknya 1,5 meter dari anggota keluarga. Tutup untuk menghindari konveksi udara antar kamar. Jangan menggunakan AC sentral. Dalam perjalanan ke rumah sakit, semua orang harus menggunakan alat perlindungan diri atau APD. Masker yang digunakan oleh pasien harus disegel dalam kantong dan kemudian dibuang ke tempat sampah. Gejala utama pemantauan pasien dengan demam selama karantina di rumah. Mengukur dan mencatat suhu tubuh, setidaknya 2 kali dalam sehari. Apakah ada sesak dada, sesak napas, polipnea, peningkatan denyut jantung, dan sebagainya. Saran tentang penatalaksanaan gejala abnormal saat karantina di rumah. Jika kondisi berikut ini terjadi, disarankan untuk pergi ke rumah sakit dan klinik demam yang ditunjuk untuk mencari perawatan medis. Yang pertama, suhu tubuh tinggi berlangsung selama lebih dari 2 jam, dan terjadi sesak dada dan sesak nafas. Jika frekuensi pernapasan lebih dari 30 nafas per menit terjadi, disertai dengan kesulitan pernapasan dan sianosis pada bibir, segera hubungi nomor telepon darurat untuk mendapatkan bantuan. Pasien harus dipindahkan ke rumah sakit atau klinik demam yang ditunjuk oleh staf medis darurat. Terima kasih sudah menonton video kami. Silakan subscribe untuk mendukung channel ini.